Bisa tulis di chat. Mau bertanya langsung juga boleh. Boleh, Ya. nanti silakan Biar, dibuka. biar suaranya kedengeran. Biar mukanya juga kedengaran. Boleh Ya. videonya dibuka. Ya. Kan keren loh denger suara sendiri deh. Ada yang mau komentarin tadi film yang bolong itu loh, Black Hole. Itu bagus banget ya. Satu kesempatan cuman minum teh botol aja, nggak puas dia. Malah mau ambil lagi uang setumpuk pun masih nggak puas. Cuman sayangnya kenapa itu? Pokok setiap kejahatan itu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya dia itu nggak pasang itu loh, plesternya tuh cuman sedikit doang. Kalau dia ada kesempatan lagi masuk ke lubang, mungkin dia pakai lemnya kuat gitu loh. Ya itulah. Saya pengen interaksi nih sama anak-anak dari BLK ini. Saya lihat generasi muda banyak banget. Silakan bertanya. Mohon maaf, di kita ini budaya bertanya itu masih agak kurang ya. Kalau guru nanya, semuanya pada nunduk gitu. Pak, dan seolah-olah ngerti ya Pak ya. Padahal pas ulangan jelek ya, remedial. Bukan. Yang terjadi begini sebetulnya Bu Yanti. Kalau saya nanya, ini saya ngalamin waktu saya masih SMA dulu. Ada kawan saya tuh memang pinter banget. Dia sering nanya stereometri. Stereometri itu bapak itu belum ngajar, dia sudah belajar di rumah. Dia tanya, oh kena blacklist. Nah ini, oh sok pinter katanya kan. Aku kan gurumu katanya kan gitu ya. Nah ini yang terjadi. Tapi saya yakin di BLK ini budaya seperti itu tidak ada. Dan saya lebih senang kalian bertanya kepada saya akan jawab semampu saya. Silakan adik-adik dari BLK. Atau mungkin tadi introduction dari Pak Sugeng tuh yang menyeramkan loh. Apa tuh? Padahal Pak Simon itu orangnya baik banget. Selamat pagi. Pak Simon tuh galaknya cuma sama orang yang curang. Ya, ada yang mau bicara tuh. Silakan. Siapa yang berbicara? Ya. Silakan Pak. Ya saya perkenalkan saya Asterius. Nah ini dari BLK Don Bosco. Ya silakan. Saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Simon. Ya. Nah, ini kan kita berhubungan dengan materi ini berkaitan dengan korupsi. Ya. Nah, tentu kami di desa di Sumba ini biasa istilah itu dikatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah atau tumpul ke atas. Ini kami benar-benar melihat dan merasakan bahwa di mana itu segelintir misal dalam desa, kebetulan tadi saya lihat bahwa bicara tentang ada itu bantuan atau yang namanya BLT. Seberapa bulan ini, misalnya dari beberapa bulan itu kewajiban atau hak daripada masyarakat itu tidak dibagikan oleh kepala desa. Nah, sudah beberapa kali masyarakat itu klaim baik itu ke dinas, tetapi dari pemerintahan pun tidak ada respon. Dalam hal ini kenapa sebagai pengambil kebijakan tidak pernah memperhatikan hal-hal yang kecil di desa. Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu kenapa tidak diperhatikan Pak? Mungkin itu saja Pak. Demikian, terima kasih. Dengan Bung siapa? Asterius Pak. Asterius ya. Bung Asterius, kalau yang diceritakan tadi itu tanda petik ya. Tanda petik ini modusnya sama. Bukan hanya di daerah Sumba, bahkan di daerah Cianjur juga seperti itu ya. Nah, mengubah pola pikir tadi itu memang tidak gampang. Sedangkan RT aja, ini di DKI, RT itu dia tadi saya sudah ceritakan, RT itu ngambil uang jalan katanya. Saya tidak tahu apakah
BLT tadi sudah ada dananya, karena Ibu Tri Risma hari ini dari Kementerian Sosial mengatakan akan segera dibagikan langsung ke rekening-rekening yang bersangkutan. Kalau melalui kepala desa, Mas Terius, itu panjang lagi. Ada pemberhentian. Yang pemerintah itu sebetulnya menginginkan si penerima BLT tadi mempunyai rekening. Kan gitu. Sehingga uangnya kalau 100.000 memang 100.000. Tidak dipotong lagi. Kadang-kadang kebiasaan kita itu kan uang rokoknya Pak, uang terima kasih kan Bapak sudah saya bantu. Masih banyak Pak. Ini dari mana nih? Akhirnya masih ada lagi lah. Coba saya lihat. Galaxy tolong ditutup. Pakai kayu aja. Tolong ditutup Galaxy. Oke, jadi kasus seperti ini bukan sekali ini saja, sehingga terpaksa dilakukan penggantian dari Menteri Sosial. Sudah gimana saya mau bilang ya? Sudah beranak cucu dan orang sudah terlalu nyaman. Pak, kalau gitu gimana Pak? Katanya tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya berani melawan seperti itu. Sampai saya pernah bertengkar sama aparat kelurahan. Kamu pikir saya tuh punya utang sama kamu? Saya laporkan kamu nanti ya. Nah, tapi tidak semua orang mau dan berani melakukan seperti itu. Bisa-bisa kalau di desa sana pulang nama ya. Kondisi seperti itu bisa saja terjadi. Orang-orang yang vokal, yang bersuara keras itu bisa saja dikirim preman untuk melakukan tekanan-tekanan kepada orang ini, karena quote unquote mereka ini sudah kayak sindikat. Mudah-mudahan lah kalau sistem transfernya sudah jalan akan bisa diterima utuh. Jadi bisa ditanya lagi terus, karena contohnya saja insentif untuk tenaga kesehatan, pemerintah tuh masih berutang entah berapa triliun ya. Saya baru baca kemarin, dan waktu saya ketemu dengan nakesnya itu, iya Pak belum turun. Tetapi bukan berarti tidak akan. Kita juga bisa memahami bahwasanya biaya yang dikeluarkan untuk COVID-19 ini luar biasa. Syukur-syukur negara kita tidak bangkrut. Kalau dilihat di luar sana, Brasilia sekarang sedang kesulitan finansial ya. Indonesia masih diberkati lah ya, masih bisa mengatasi, dan ada harapan perekonomian kita di semester kedua akan bisa tumbuh 5% ke atas deh, mudah-mudahan deh. Jadi tadi kawan dari BLK jangan putus asa, jangan kenal menyerah. Kalau bisa diorganize ya sama kawan-kawan yang belum terima. Kalau dari kepala desa nggak bisa, naik lagi, naik sampai ke Bapak Bupati. Bisa saja memang dananya belum ada, atau dananya ditahan sama kepala desa. Nah, kalau sudah diekspos seperti itu, Bupati akan tanya, Pak Kades, uang yang sudah ditransfer kemarin kemana? Dan memang harus dilakukan transfer langsung kepada pemegang rekening. Jangan lagi melalui perantara-perantara. Kalau dibilang agak susah, paling tidak satu rekening untuk BLK bisa kan? Kalau agak susah membuka rekening. Tapi BRI itu di mana-mana itu. BRI lebih gampang mencarinya daripada mencari BCA. Kalau di pelosok-pelosok, makanya namanya Bank Rakyat Indonesia. Dia katakanlah di kabupaten pasti ada BRI. Kira-kira gitu yang bisa saya jawab. Ya. Apakah cukup puas? Ada pertanyaan lain barangkali? Mungkin kalau Bruder kalau mau bertanya juga, Bruder Efrem silakan, atau dari BLK silakan. Anak-anak muda silakan. Nah, ada instruktur nih.
Baik, saya Stefani Meli, instruktur di BLK dan Bosco. Jadi saya di sini Pak mau bertanya, saya sedikit keluar dari pembahasan yang tadi. Jadi saya mau bahas yang tentang anti fraud tadi. Berdasarkan pengalaman tentang anti korupsi ini, sekolah dulu saat di bangku SMA dan bangku kuliah sempat dibahas bahwa dosen atau guru PKN saya itu bilang kalau korupsi itu sudah mendarah daging di Indonesia. Itu sudah mendarah daging, katanya begitu. Ya. Jadi, di sini saya pikir agak bertolak belakang dengan pencegahan fraud tadi. Agak bertolak belakang pemahaman ini. Jadi ini yang masih menjadi masih mengganjal atau menjadi masih kurang jelas bagi saya. Jadi saya minta pencerahan kepada Bapak, kira-kira ini bagaimana caranya ini? Apa bisa dikasih pencerahan tentang ini? Oke, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Stefani. Oke. Saya hanya kasih satu pertanyaan ya kepada Stefani dan kawan-kawan. Pernah nyontek nggak? Pasti pernah ya. Pasti pernah nyontek ya. Tapi jangan diteruskan. Jadi hidup jujur, hidup lurus tuh dimulai dari kita. Ada lagunya, ku mulai dari diri sendiri katanya. Ada lagu rohani tentang itu ya. Jadi bagaimana kita memulai dari diri kita supaya orang-orang juga tahu, oh kawan saya ini lurus. Jadi kalau dosennya mengatakan korupsi itu sudah membudaya, betul. Sampai dalam satu diskusi kami mengatakan potong satu generasi dalam satu diskusi ya. Karena ini kita tuh mulainya itu dari zaman orde baru sudah semuanya 10%. Kalau mau menangkan itu harus bayar dan kasih komisi 10%, itu sudah rahasia umum pada saat itu. Tetapi kalau kita tidak berubah hari ini kapan lagi? Jangan tunggu. Jangan lihat, oh Pak Sugeng masih, Ibu Yanti masih, Pak Simon juga masih. Ngapain saya harus berubah? Jangan begitu. Kita mulai dari diri sendiri dan mudah-mudahan 5 tahun dari sekarang ini sudah makin bersih. Contohnya apa? Dulu kalau mau ngurus akte, ini saya cerita apa adanya ya, saya tinggalnya di Tangerang Selatan. Akte itu berbelit-belit ngurusnya dan lama, termasuk bikin KTP. Sekarang masukkan hari ini permohonan secara daring. Mohon maaf karena sudah bisa dilakukan di DKI. Kira-kira seminggu lagi sudah bisa diterima secara daring juga. Nah, artinya apa? Sistem itu dibenahi, Pak Jokowi juga kerja keras untuk membenahi, dan orang-orang yang nakal-nakal ini akan ditangkap terus. Memang kalau ditangkap semua penjara penuh. Karena gaya hidup kita ini sudah terbiasa gaya hidup mewah yang untuk menutupinya melakukan kecurangan tadi, melakukan korupsi. Jadi kawan-kawan saya, adik-adik saya di BLK, yakin dan percaya dan bawakan dalam doa dan mulai dari diri sendiri. Berani mengatakan, enggak Pak, yang namanya harganya tadi memang 100 rupiah Pak. Saya tidak mau menjadikan 125. Atau kalau Anda nanti mau masuk kerja, diminta menyogok. Pertanyaan saya, kalau masuknya nggak benar, keluarannya juga pasti tidak benar kan? Memang berat. Pak, zaman sekarang cari kerja susah. TKI kan banyak yang ditipu ya. Yang ke Malaysia sana tuh banyak yang dicurangin, sampai sana juga tidak mendapatkan hak dia. Tahu-tahu pulang, ya syukur-syukur masih sehat. Nah, artinya apa? Kita harus melihat ini sudah benar nggak? Kalau Anda misalnya ditawarkan oleh maklar mau kerja ke Malaysia, contoh ya, pertanyaannya Pak, ini perusahaan terdaftar atau tidak di Departemen Tenaga Kerja? Kalau tidak terdaftar jangan diikuti, karena sampai sana kamu dijual. Janjinya 100 ringgit. 100 ringgit per minggu. Berarti kalau sebulannya 400 ringgit, anggaplah contoh seperti itu ya. Ternyata boro-boro 100 ringgit. Dibayar pun tidak. Nah, Pak, tapi susah cari kerja, Pak. Betul, tapi cari kerja jangan sampai kerja bakti.
Jadi intinya mulai dari diri sendiri, ikut aturan dan peraturan. Kalau dilihat ini katanya mata uang itu ya, ada gambar kaisar sama gambar apa lagi katanya kan, berikanlah yang harusnya untuk kaisar, apa yang harus kita berikan. Artinya kita patuh aja deh, patuh kepada peraturan. Nah, kembali lagi kepala desa tadi, ya terus dikejar, ditanya lagi, tapi secara baik-baik, jangan emosi, jangan bawa golok, jangan marah-marah, nanti tindakan kriminal. Karena hakim yang jahat ini tiap hari ditanya-tanya, dia bosan juga kan, bisa dibaca di Alkitab. Akhirnya dia bilang, sudah, saya kabulkan aja lah permintaan ibu yang cerewet ini. Yang gitu. Akhirnya dia dapat sesuatu dari situ ya. Tapi kita harus sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan mengucap syukur senantiasa apa yang Tuhan berikan untuk kita. Kira-kira gitu ya saya bisa jawab ya. Ya, Stephanie juga puas dengan jawaban dari Pak Simon. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak usah khawatir, silakan siapa, bebas banget ya. Bebas banget. Nggak boleh dimarahin. Nggak akan. Saya senang bertukar pikiran sama anak-anak muda ini. Karena kalian itu harapan kami, generasi penerus kami. Mungkin dari itu tadi film yang di Finlandia itu pendidikannya juga paling bagus loh Pak. Iya Pak. Dan paling santai. Iya santai tapi bagus. Bagus jadi. Kuncinya bahagia dan jujur. Dan tidak dibiasakan peringkat ya. Di iya, itu peringkat itu anak saya peringkat 1 loh di sekolah. Berebut peringkat, pengen jadi peringkat 1. Sementara kalau di sana tuh negara Norway, Denmark, Finlandia tidak pernah ada peringkat. Ya. Dan mereka bahagia. Ya. Dan semua orang kan dianggap pinter, tidak ada orang yang bodoh. Cuman hanya ketertarikannya pada bidang-bidang berbeda saja kan. Iya. Kalau kita kan, wah kalau nggak pinter matematik, fisika, kimia, zaman dulu terutama ya. SMA-nya kan masuk kelas apa itu? Sosbud. Kan itu grade-nya grade yang maaf paling bawah. Jadi ada itu. Nah, kalau di negara-negara yang itu kan lebih bebas, jadi ahli musik pun di encourage untuk menjadi ahli musik yang bagus gitu. Tidak semuanya harus menjadi ahli matematik, fisika atau kimia. Atau ada yang lain lagi selain dari Belka masih ada yang mau nanya? Ya, ada Pak. Ya, silakan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Grace Pilih ingin bertanya. Kan pengalaman di desa saya, biasa kalau ada yang mau masuk calon desa, ini biasa mereka itu ini suap menyuap. Ya. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah suap menyuap itu tidak ada dan sanksi? Terima kasih. Silakan Pak Simon. Ini pertanyaannya itu sebetulnya jawabannya gampang. Tapi kadang-kadang penegakan hukumnya itu yang mohon maaf masih belum seperti yang diharapkan. Ya kalau suap menyuap itu pasti ada sanksi. Tadi kan kalau dilihat dari Undang-Undang Tipikor itu dia akan terima pidana penjara. Jadi misalnya nih dana bantuan desa ya, itu kan saya nggak tahu berapa pastinya di sana. Yang terjadi selama ini kan dia akan diaudit, akan diperiksa bagaimana penggunaannya. Dan dengan dana yang besar tersebut ada yang kaget ya, ada juga yang benar.
Yang benar gimana? Dia bangun nih, dia bangun jalan desanya, atau dia bikin badan usaha milik desa. Ada yang tidak seperti itu. Dia perkaya diri sendiri, pakai untuk acara pernikahan anak-anaknya dan seterusnya. Tetapi itu kan tidak diberikan gratis oleh pemerintah. Mereka akan diperiksa. Ada yang tim pengawas dan sudah banyak kepala desa yang masuk penjara gara-gara itu. Saya kebetulan nggak punya datanya, tapi banyak yang sudah kena. Jadi kalau misalnya adik-adik dari BLK tahu sesuatu ya, kalau di situ sudah mental, bisa lapor langsung ke KPK. Ada istilahnya itu whistleblower system, WBS. Tadi memang saya tidak singgung, tapi ini adalah orang-orang yang bisa mengadukan, tanda petik ya, mengadukan yang baik, dengan bukti-bukti yang cukup. Nah, kalau kadang-kadang orang mikir, Pak, kalau saya lapor kepada inspektoratnya juga tumpul, Pak. Ya sudah langsung KPK. Mereka punya jalurnya. Bisa lihat di kpk.go.id ya. Ya, masuk ke situ bisa lihat untuk sistem pelaporan. Kalau saya akan melakukan seperti itu sekarang. Karena kadang-kadang jenjang pelaporan kita ini panjang banget. Syukur-syukur kalau ditindaklanjuti. Dulu ada juga sistem pelaporan melalui kepolisian sampai ke daerah-daerah, tapi sekarang nggak terdengar lagi. Yang ada itu hanya di KPK saja. Jadi kalau adik-adik tadi Pak suap menyuap, ada sanksi pasti ada di undang-undang tidak korupsi tadi sudah ada sanksi-sanksi masuk penjara. Cuma saya nggak cantumkan aja berapa tahun. Yang paling berat itu yang seumur hidup. Nah, si Menteri Sosial itu nanti sedang diperdebatkan dia bisa dihukum mati nggak? Oh. Ya. Ya. Karena yang paling berat itu kan dihukum mati. Karena ini dalam situasi kritis sebetulnya kan. Dia tilep tuh duit. Satu paket 10.000 perak dia minta komisinya. Kalau saya mengatakan hukum mati saja dulu. Kenapa rupanya? Karena dia sudah menyengsarakan rakyat Indonesia yang harusnya dapat. Dan menyengsarakan pemerintah dengan biaya lebih mahal 10.000 per paket. Jadi untuk siapa tadi adik tadi itu memang ada rasa khawatir ya. Galau, nggak usah jauh-jauh. Saya pernah diskusi dengan salah satu direktur nih, direktur risiko. Direktur risiko ini berpendidikan tinggi, master segala macam lah, panjang lah. Pak, kalau yang Bapak ajarkan tadi, Pak, bagaimana menerapkannya? Kami nggak dapat tender, Pak, nggak dapat kontrak, Pak. Nah, ada keraguan gitu ya. Ini kalau kita jalan lurus itu bagaimana? Saya katakan sama ibu itu, Bu, kalau ibu aja berpikiran begitu, Bu, bagaimana tempat lain? Ibu harus berani memulai berlaku lurus, jujur. Jadi menangkan tender itu yang benar lah. Menangkan kontrak yang benar. Dan kalau ibu ada dapat tekanan, kan sudah ada jalur pelaporan sekarang. Nah, ini di kota Jakarta loh. Yang masih ada keraguan. Saya bilang, kenapa ibu tidak laporannya ke KPK? Kalau perlu direkam pembicaraan tersebut. Jadi kalau misalnya nih adik-adik pergi ya, rekam aja dulu pembicaraan tersebut. Kan kita sudah punya HP yang gampang sekali ya untuk merekam. Walaupun itu kalau merekam tanpa sepengetahuan itu tidak akan dianggap sebagai alat bukti untuk persidangan. Tetapi paling tidak ini satu pintu masuk deh. Pak, ini buktinya Pak. Saya nggak ngarang loh. Dia tuh minta duit sama saya, meras saya. Sedangkan yang nakal aja kemarin ya, mungkin adik-adik dengar cerita ada video yang tidak senonoh, diancam si perempuan ini ketangkep, yang mengancam tadi memeras itu termasuk extortion, pemerasan ya. Pelaku pemerasan tersebut ditangkap polisi. Nah kalau misalnya kadesnya tadi memeras, Dek, kalau kamu mau dapat BLT kasih dipotong ya 50.000. Itu termasuk pemerasan, bukan penyuapan. Karena kamu pasti tidak ikhlas kan, tidak rela memberikan 50.000 tersebut, termasuk pemerasan dan hukumnya nggak tanggung. Dan kalau perlu diekspos
Media massa sekarang hebat banget. Kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin itu sebenarnya langsung ditindaklanjuti, tapi diekspos dengan benar, bukan fitnah, bukan hoax. Kira-kira gitu. Bisa diterima? Dilematis memang. Dilematis, tapi ya kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ya, mulai dari diri kita sendiri Ya. dan lingkungan terkecil kita, kemudian melebar. Tapi memang kelihatannya memang masih seperti susah dilaksanakan. Tapi memang harus dimulai. Ada satu penelitian di Amerika itu bahwa kalau kita jumlahnya yang baik-baik itu sudah mencapai 20%, itu akan memicu orang-orang untuk mengikuti kita. Tapi kalau jumlahnya masih di bawah 20%, yang baik-baik ini masih keseret sama yang jelek-jelek. Jadi kita harus mencapai minimal 20% orang-orang baik. Kita harus mulai menularkan virus-virus kebaikan supaya mencapai 20% itu. Baru nanti yang 20% baru akan mendorong lainnya baru ikut untuk menjadi baik. Jadi selama masih ada di bawah 20%, memang masih kita yang keseret, yang baik yang keseret, yang jelek. Itu kata penelitian seperti itu. Jadi kita memang harus mulai dari kita sendiri. Marilah kita mencoba menyebarkan virus-virus kebaikan sehingga jumlahnya minimal bisa mencapai 20%. Syukur bisa lebih. Tapi memang ini tidak mudah karena di Amerika sendiri itu dia juga butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai itu. Jadi dulu itu di Amerika rasisnya sangat luar biasa. Pada saat survei itu dibuat sekitar tahun 60-an, itu jumlah orang-orang yang baik memang baru mendekati 20% itu. Mereka sangat rasis itu. Misalnya contohnya, orang hitam itu nggak boleh berenang satu kolam renang dengan orang kulit putih. Makan di restoran yang sama pun tidak boleh. Tapi kita tahu sendiri bahwa kemudian sekian puluh tahun bisa menjadi presiden. Ya, jadi tetap akan jangan putus asa. Kita tetap mulai dari diri kita sendiri untuk menuju kebaikan. Ya, gitu Pak Simon ya. Ya, ada tambahan Pak. Tambahan dari saya itu, saya mengatakan kepada anak cucu saya gini deh. Ingatlah kalau nanti Opung ini meninggal, kalian pasti punya kenangan bahwa Opung itu jujur, lurus. Dan itu saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada cucu saya, hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah legacy peninggalan yang saya bisa berikan kepada anak cucu. Bukan harta ya Pak ya. Dan kebetulan bapak saya juga zaman dulu itu dia tuh termasuk punya jabatan tinggi banget, punya kesempatan peluang tadi banyak banget, tapi orangnya lurus. Sampai kawan bapak saya mengatakan gini, dia bahasa daerah ya, bahasa daerah. Bapak kau itu buyan, artinya bapak kau itu orangnya bodoh. Kenapa? Gitu. Masa nggak mau korupsi? Begitu banyak duit yang bisa diambil. Tapi saya punya legacy, saya punya peninggalan dari bapak saya, hidup lurus di hadapan Tuhan tuh memang luar biasa. Ya. Gitu. Jadi adik-adik di BLK Don Bosco, jangan khawatir deh, Pak. Nanti saya gimana kalau lurus-lurus? Tuhan akan berikan rezeki loh. Orang jujur itu hidupnya akan luar biasa. Karena jangan sampai gini deh, dia kumpulkan harta benda ya, lumbungnya penuh. Ya, lumbung yang penuh, dia isi dengan gandum dan terus dia bilang, "Hai jiwaku, tenanglah." Nah, tahu malam itu Tuhan cabut nyawa dia kan? Jadi jangan kita berteriak menimbun sebanyak-banyak, apa gunanya sih? Kan 1 kali 2 ya. Pak Sugeng dan saya juga nanti satu waktunya 1 kali 2 aja Pak ya. Iya.
Jadi bahagia itu bukan kalau saya dapat sesuatu bahagia nggak? Bahagia itu dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya harus berikan juga dari siraman rohani sedikit supaya kita memang jujur tidak gampang. Jujur tidak gampang, godaan luar biasa. Dari awalnya manusia diciptakan Tuhan itu sudah terjadi. Godaan. Digoda. Ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya? Bagaimana kita mengatasi melawan godaan-godaan tadi? Mudah-mudahan saya harus cerita dikit tuh adik-adik ini ya. Saya itu di bagian pengawasan itu selalu menangani proyek-proyek besar. Dan ada satu kali temuan saya $12 juta yang harus dipenalti. Saya minta uang $12 juta loh. Penalti nih. Godaannya banyak banget. Yang minta rekening lah, yang direktur keuangan ketemu saya lah. Tapi puji Tuhan, saya bisa sampai ke garis finish, saya bisa pensiun dengan tidak punya cacat. Itu tadi bisa melewati. Karena ini bagaimana kita bisa sampai ke garis finish tadi dengan raportnya bersih, tidak terima suap. 1 sen pun saya tidak pernah terima suap. Kalau mau, di depan mata saya juga saya pernah dikasih uang setumpuk, puji Tuhan saya bisa. Kembali lagi tuh adik-adik, harus berani menolak. Karena iblis itu selalu menggoda kita untuk kita terjerumus. Dan kalau sudah 1 kali, teman saya bilang gini, Pak, kalau belum pernah jangan, Pak. Kalau sudah lanjutkan, katanya. Ada kebiasaan, adiksi ya, ketagihan gitu ya. Ini true story ya. True story waktu kami melakukan investigasi, mula-mula mainnya itu sih nggak besar-besaran banget. Terus lanjutnya makin banyak nih, yang katakanlah dari 100 menjadi 200, terus lagi meningkat. Terakhir waktu ketangkap sama Odi, saya tanya, Pak, uangnya kemana? Ya gitulah Pak Simon, uang setan dimakan hantu. Ironis ya, uang setan dimakan hantu. Nah, ngeri. Dan istrinya masuk rumah sakit jiwa karena stres. Kira-kira gitu. Jadi tetap harus dari diri sendiri, jujur, hidup jujur. Ya. Bisa dimengerti adik-adik di BLK? Sudah paham semua ya? Kita mulai hal yang kecil, jangan nyontek. Kalau ulangan pakai kacamata kuda, jangan lirik-lirik kiri kanan. Tapi ya masih susah ya. Itu kelihatannya sih apa? Orang-orang timur pada umumnya memang membudayakan nyontek. Jadi istri saya pernah punya pengalaman waktu ngajar di Australia. Itu kalau mahasiswa Australia itu kalau misalnya nggak bisa ya udah dia sportif ditinggal itu. Nanti ujian lain kali ujian lagi gitu. Tapi kalau kan mahasiswanya dari luar negeri kan ada dari beberapa negara timur lah. Itu mereka rasanya umumnya kalau nggak bisa itu memang masih berusaha dia. Tengok kiri kanan atau apalah. Tapi kalau orang sana orang bule itu betul-betul sportif, tinggal kabur dia. Udah. Gitu. Mereka nggak nyontek ya Pak? Nggak nyontek dia, nggak nyontek. Tapi itu baru satu kasus ya, belum tentu bisa. Misalnya Pak, mereka udah keluar, tiba-tiba di luar dapat inspirasi. Oh caranya kayak gini, mau masuk lagi kan susah. Kita orang Asia kan enggak. Iya, enggak bisa kita dong. Orang Asia kan kita mau coba terus gitu loh. Bagus kok, yang bagus kita ambil, yang jelek enggak jangan. Kadang-kadang kan ide datangnya belakangan gitu. Ini gimana cara kerjainnya gitu loh. Pada saatnya lagi stres gitu nggak keluar tuh. Pas dia ngelihat pohon hijau, oh baru terbersit idenya. Mau masuk lagi kan nggak bisa. Ya, ada satu tambahan ini untuk anak-anak di BLK ya. Di BLK itu kalau memang punya tugas, ada tugas sesuatu ya kerjakanlah dengan baik dan benar dengan hasil yang terbaik. Karena hasil yang kalian nikmati itu nanti berguna di dunia nyata.
misalnya nih, saya nggak tahu BLK itu bergerak di bidang apa saja. Saya hanya kasih contoh. Ada keponakan saya dulu, dia di BLK mengenai apa, mekanik untuk motor. Entah apa Honda, Vespa, Yamaha, dan lain. Begitu diajarkan tuh, memang dia simak, dia dengarkan dengan baik. Oh, kalau mengganti busi ini muternya bagaimana, mengganti rantai kekencangan seperti apa, dan begitu dia tamat, dia diterima di Astra. Karena Astra melihat, oh anak ini tekun, anak ini betul-betul belajar gitu ya. Dan apa yang dia pelajari itu bukan katanya, dia punya materinya, dia terapkan. Dan saya harapkan juga di BLK begitu. Nanti akan dicari orang. Kalau BLK yang bagus itu belum tamat aja sudah di-ijon. Ya. Ya, belum tamat sudah di-ijon. Mudah-mudahan ada quality control lah di sana itu ya. Dan kalau memang enggak gitu. Jadi instruktur juga dalam hal ini betul-betul memfokuskan supaya apa yang diberikan itu bisa diserap oleh para anak-anak pesertanya ini dan mereka bisa menerapkan. Saya itu kalau dulu sempat saya mentoring beberapa orang dan saya termasuk yang tegas gitu. Kamu mau promosi, saya tanya ini aja belum bisa jawab. Bagaimana saya mau promosikan? Jadi harus tegas, tapi akhirnya didikan saya itu semua jadi orang. Gitu. Pensiun rata-rata manajer semua gitu. Memang keras saya mendidik mereka dan betul-betul ikut aturan. Tidak ada karena perkawanan. Oh, karena Pak Sugeng kawan saya, ya, bolehlah cincai-cincai gitu ya. Enggak juga seperti itu. Jadi saya memberikan semangat lah ya, memotivasi peserta BLK ini untuk berbuat lebih baik, belajar lebih baik lagi. Skill and knowledge itu pengetahuan dan keahlian itu tidak gampang. Kalau pengetahuan bisa dipelajari, tapi keahlian itu dengan melakukan. Contohnya apa? Kalau sudah lama tidak ngetik di mesin tik itu, yang 10 jari jadi 11 jari ya. Karena keahliannya sudah berkurang gitu ya. Nah ini kalian itu kan pasti banyak melakukan latihan-latihan, banyak melakukan pekerjaan diulang-ulang sehingga lancar, bertindak jujur, bertindak lurus. Puji Tuhan, nanti Tuhan akan berkati. Terima kasih. Boleh tambahin Pak Sugeng, Pak Simon? Ya, silakan Pak ya. Ya, jadi gini, saya melihat bahwa BLK ini bukan hanya ada di daerah, tapi juga ada di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia. Umumnya BLK yang di luar daripada Pulau Jawa, mereka kalah bersaing karena faktor misalnya komunikasi, sumber-sumber daripada informasi yang kurang. Jadi saya hanya pesan kepada adik-adik yang ada di Sumba ini, selalu menambah ilmu, bukan hanya materi-materi yang ada di BLK saja. Sehingga ketika nanti terjun ke dunia pasaran pekerjaan, dunia kerja, adik-adik mempunyai multi dimensi ilmu yang bisa diterapkan. Katakan kalau misalnya di BLK hanya training daripada masalah-masalah mekanik, apa salahnya juga di waktu yang senggang mempelajari bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Jepang, bahasa Mandarin, sehingga mereka mempunyai tambahan ilmu, sehingga bukan hanya lulusan BLK secara umum. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya boleh nggak tambahin sedikit? Boleh dong. Sedikit aja. Banyak juga boleh. Setia pada hal kecil. Contoh ya, dengan kita memberikan perhatian sedikit, seperti misalnya kayak barang-barang di Jepang, itu nilainya tuh besar sekali. Atau barang-barang yang di IKEA. Jadi kalau kita beli barang IKEA, mereka kasih panduan ya. Saling satu sama lain partnya itu cocok sekali.
dan halus gitu. IKEA itu apa, Bu? IKEA itu di Sumba nggak ada IKEA. Kalau tadi soalnya menyinggung Finlandia. Finlandia itu dia IKEA itu kayak toko-toko furnitur. Jadi mereka jual meja, jual bangku. Kita harus rakit sendiri dengan ada panduannya gitu. Nah, satu part dengan part yang lain kalau dihubungkan itu pas banget, bagus gitu loh. Jadi orang yang bukan mekanik atau apapun mereka bisa melakukannya, bisa mengassembly gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal banget gitu, biasalah. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal kecil bahwa mereka akan match satu sama lain. Mereka tuh melakukannya juga berkali-kali kan latihannya, terus mold-moldnya juga dipersiapkan. Jadi pesan saya yaitu setia pada hal kecil. Oh ya, tambahan lagi pengalaman saya Pak Sugeng. Ya, silakan Pak. Jadi gini, ketika saya sebagai asisten director, waktu itu saya ditugaskan untuk mendapatkan sekretaris. Nah, pelamar sekretaris saya waktu itu kira-kira hampir 300 orang. Wis. Nah, jadi sedangkan waktu saya harus seleksi itu terbatas gitu. Nah, jadi pengalaman saya hanya orang itu masuk ke kantor saya, ketika dia masuk ke kantor saya itu ada ballpoint dan lembaran kertas yang ketika orang masuk itu pasti lihat. Nah, waktu itu saya melakukan seleksi itu sederhana sekali. Tiap kali orang itu masuk, saya perhatikan orang ini ngambil nggak ballpoint dan kertas dia serahkan kepada saya gitu. Karena di sana cuma hanya meja saya, nggak ada meja yang lain-lainnya. Banyak sekali pelamar-pelamar itu melihat kertas itu dia cuek, dia datang langsung saya coret. Yeah. Nah, yang punya perhatian, dia ngambil bolpen itu dan surat itu dia serahkan pada meja saya. Pak, ini ada meja dan itu barangkali ini ketiup angin gitu. Nah, itu langsung saya contreng sebagai seleksi kedua. Nah, ini pengalaman ini saya ceritakan juga kepada managing director saya waktu itu. Dia juga surprise sekali. Dia bilang, kamu 300 kok dalam berapa hari ini kok kamu udah bisa seleksi, tinggal kira-kira cuma berapa puluh orang gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu salah satu saya bilang caranya seperti itu. Nah, kemudian ada seleksi lagi nanti pada sikap duduk gitu. Sikap ketika wawancara semua. Nah, ini adik-adik ini harus punya perhatian seperti itu juga. Jadi ketika wawancara kita itu harus mempunyai sikap dari baju, pakaian yang dia kenakan. Bukan berarti saya mengatakan dia harus pakaian mewah, tapi rapi, susunan kerahnya benar, begitu. Tutur sapanya benar, gitu. Ketika ditanya. Kira-kira itu tambahan saya. Terima kasih. Wah, luar biasa pengalamannya ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Kemudian teman-teman di BLK bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan pada hari ini untuk kebaikan kita bersama. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin brother, ada mau nanya brother? Nah. Silakan brother. Halo, baik. Memang saya berterima kasih atas masukannya yang disampaikan oleh Pak Simon, karena itu bisa dibilang sejajar dengan apa yang kami sudah mulai terapkan di sini, dan untuk menjadi lembaga yang transparan dan anti korupsi. Kemarin itu para instruktur, karena kami baru selesai yang ujian akhir sebelum ujian kompetensi dari luar, saya sudah minta para instruktur untuk mempunyai cara untuk menjalankan ujian. Jangan sampai membiarkan suasana yang memperbolehkan kontak.
contohnya ya. Bahkan jarak, dan selain daripada itu ada juga pesan untuk para peserta ya, harus sikap apa dalam berperilaku supaya tidak akan dicuriga. Nah, hal itu sangat bagus karena kita mau step by step dan mulai dari diri sendiri dalam hal yang kecil. Saya sangat senang tentang masukan ini juga dari Bapak Ibu yang lain yang beri sumbangan arahan kepada kami supaya menjadi pelengkap dari apa saja yang sebenarnya selalu diingatkan di sini di dalam BLK ini. Dan satu hal lagi adalah yang tadi sudah disinggung yang whistleblower dan hal-hal lagi yang penunjang supaya suasana jadi bagus. Satu hal saja bahwa kesempatan seperti ini kalau kita menanggapinya terus-menerus dan disikapi dengan terbuka, menunjukkan bahwa kita itu memang mau yang searahnya. Tapi kalau kurang beres, ya kita itu yang akan cari-cari kesempatan supaya tidak mendengar. Seperti orang perokok itu waktu dia sudah lihat yang tulisan di koran tentang apa itu yang kejelekannya, bahayanya untuk perokok, dia ditanya, kesimpulan kamu apa? Ya, lain kali saya tidak akan baca koran lagi. Semoga baik kalau seperti itu, bahwa kami itu mau mendengarkan karena betul mau menerapkannya juga, karena siapa tahu cara kami untuk mentaatinya atau cara kami untuk menjalankannya masih perlu disempurnakan dari pihak-pihak yang sudah pakar, yang sudah jadi auditor, dan sudah punya banyak pengalaman di berbagai bidang. Terima kasih atas khususnya pada kesempatan part 2 ini yang untuk anti fraud dan korupsi. Terima kasih kepada Pak Simon dan Pak Sugeng yang mengorganisasi semua ini. Ya, begitu saja. Ya, baik, mungkin itu merupakan closing statement. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WA, sama termasuk pemberian sertifikat. Barangkali ada yang membutuhkan sertifikat bisa nanti dikoordinir, mungkin sama Buder, Brunita atau Buder boleh disampaikan ke kami, nanti akan kami siapkan sertifikatnya. Sertifikat apa tuh Pak Sugeng? Sertifikat ini mengikuti acara ini. Oke. Ya. Jadi untuk peserta ini kan mereka perlu mendapatkan semacam evidence dalam bentuk sertifikat gitu. Ya. Jadi baik. Sebentar Pak. Ya. Untuk adik-adik yang peserta BLK, belajar itu tidak kenal usia, tidak kenal waktu. Saya usianya 73 tahun. Tahun ini 73 tahun. Dan saya masih belajar setiap hari. Untuk diingat ya, yang paling penting itu karakter. Karakter, sekali lagi karakter. Kalau karakternya itu baik, ya yakinlah. Dan saya masih sehat, saya masih naik gunung. Ini karena COVID aja saya nggak naik gunung. Hebat ya. Ya, jadi tetap semangat ya adik-adik semuanya. Instruktur juga terima kasih mendidik mereka ini supaya jadi orang. Cucu saya yang paling tua itu mau tamat dari perguruan tinggi tahun depan. Saya juga katakan kepada dia, kamu harus menjadi orang yang benar dan baik. Dan kalau bisa hidup ini sudah menjadi berkat. Amin ya. Amin. Ini sudah menjadi berkat. Dan saya mensyukuri, saya itu dari SD, SR zaman dulu, SR, SMP, SMA itu di sekolah Katolik. Dari Santo Yosef sampai ke Sakerius di Palembang yang di Lahat. Jadi darah saya itu boleh dikatakan setengahnya itu setengah Katolik walaupun saya Protestan. Gitu.
Dan saya mensyukuri, senang berbagi cerita. Tadi saya bagi dengan komunitas kawan-kawan saya dari Katolik Jiwa. Syukurlah Pak Simon bisa memberikan pengetahuan kepada kawan-kawan di timur sana ya. Supaya kalian juga bisa maju loh dengan kerja keras. Tadi kan ada dikatakan harus kerja keras. Jangan seperti Bandung Bondowoso. Bondowoso itu membangun candi Prambanan tuh ya Pak ya. Satu malam katanya. Prambanan. Jangan seperti itu, kerja keras. Kerja keras. Saya setelah berapa ya? Setelah 15 tahun saya baru bisa dapat sertifikat itu. Yang kata Pak Sugeng tadi level 3. Ya. Luar biasa itu. Saya bisa buktikan dan tunjukkan prestasi kalian. Kalau jadi orang nanti setelah selesai dari BLK, kerja yang baik. Berjalannya waktu, stay float katanya. Yang ngomong berjalan waktu, tahu-tahu saya sudah di sini ya, Pak. Benar yang Pak Simon bilang ya. Saya ikut Tuhan, saya jalan lurus, saya tidak nyontek, saya tidak berbuat curang, kan gitu ya. Saya boleh mengatasi tekanan dan kesempatan. Saya berintegritas yang tinggi, ya. Berintegritas yang tinggi, tidak terombang-ambing. Apapun badai ombak tidak terombang-ambing, tetap saya punya prinsip hidup lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Peter, Bu Yanti? Saya percaya anak-anak pasti bisa. Pasti ya. Yakin. Pak Peter? Pak Sarif tuh. Pak Sarif, Pak Hidayat, silakan memberikan closing statement. Silakan Pak Hidayat. Oke. Ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua member kita yang telah memberikan presentasi untuk BLK di Sumba. Dan rasanya untuk kita semua ini sangat berharga. Tapi kalau lihat tema hari ini, itu yang paling berharga adalah mengenai korupsi. Kenapa berharga? Karena tiap orang mengalami. Korupsi itu boleh dibilang jangan sampai menjadi budaya kita. Budaya kita yaitu ngumpulin sampah untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua. Nah, ini yang saya mohon untuk adik-adik kita, bruder yang ada di Sumba, itu jangan menyontoh yang jelek, tapi memberikan apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Ya, negara kita ini negara yang kaya raya. Kaya raya ini dijual. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai terjual terselubung dengan melalui investasi yang terselubung, yang menurut Bapak Simon itu bisa menjadi hal-hal yang boleh dibilang karena ada saudara, ada ipar. Gitu. Ini jangan sampai seperti ini terjadi di daerah Sumba. Jadi pariwisata dibangun dengan baik sehingga dapat menghasilkan dana investasi. Mungkin ada dari negara lain mau invest. Nah itu kalau investnya 100 jangan jadinya cuma 80, harusnya jadinya juga 100. Itu yang saya harapkan. Ya, ini kita semua mengharap demikian saya kira. Dan sekali lagi banyak terima kasih, terutama untuk adik-adik kita yang hari ini turut serta. Dan mudah-mudahan Pak Sugeng di lain kesempatan kita mengadakan satu presentasi lagi seperti ini, tapi mungkin dalam bidang yang lain. Ya. Dan nanti Sugeng kan network-nya cukup besar. Ya, jadi pasti bisa mendapatkan sumber-sumber yang lain. Demikian dari saya dan semoga sukses, tetap sukses, selalu sukses, dan tahan banting. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak Sugeng, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya yang terlibat.
acara ini sudah cukup sukses, semoga berguna bagi kita semuanya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Salam hormat untuk BLK Don Bosco. Ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.